Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Afifah, saya dari kelompok 3 akan menjelaskan hmm, sebagian dari materi yang akan kami bahas kali ini. Saya akan menjelaskan membangun ide bisnis. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membangun ide-ide bisnis itu. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu ide usaha atau bisnis. Nah, ide usaha atau bisnis itu adalah eh, respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan suatu masalah yang teridentifikasi untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, yaitu pasar dan masyarakat. Nah, mencari sebuah ide bisnis itu yang bagus langkah awalnya itu yaitu untuk mengubah keinginan kreativitas pengusaha menjadi peluang usaha bisnis. Lalu terkadang seseorang yang ingin berbisnis itu sangat sulit untuk menemukan jenis bisnis apa yang paling cocok untuk dikerjakan, seperti itu. Ide bisnis itu terkadang bisa datang dari mana saja dan kapan saja datangnya, namun diperlukan kerja nyata untuk mencarinya. Nah, jika Anda ingin memulai bisnis, namun masih bingung mau memulai usaha apa dan harus dari mana, seperti itu. Nah, saya akan sedikit menjelaskan langkah awal untuk menentukan kita akan melaksanakan bisnis apa, kita akan berbisnis apa, seperti itu. Yang pertama, langkah awal untuk menciptakan sebuah bisnis itu yang pertama adalah melihat kebutuhan dan permintaan pasar, yaitu di sini merupakan kejelian seorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar. Di sini adalah merupakan peluang untuk memulai bisnis. Nah, jadi ide bisnis berdasarkan kebutuhan pasar dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen, sehingga produk yang dihasilkan itu akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar, seperti itu. Jadi sangat memudahkan. Itu adalah langkah awal. Yang selanjutnya adalah keahlian dan keterampilan. Sekarang itu sedikit sekali orang yang memiliki keahlian, oleh karenanya ide bisnis yang bersumber dari keahlian jika dilaksanakan akan mengantarkan seseorang itu berbeda dari yang lain. Nah, ini sangat menguntungkan sekali dalam menjalankan bisnis yang hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankan dengan kata lain saingannya itu sedikit sekali. Nah, demikian juga dengan bisnis yang dilaksanakan pada keterampilan. Nah, keterampilan yang sudah dimiliki itu akan lebih mudah dan tinggal dikembangkan dalam waktu cukup lama dapat dijadikan peluang usaha bisnis, seperti halnya mempunyai keahlian dan keterampilan untuk mendandani seseorang. Seperti itu juga terdapat peluang gitu. Lalu kita itu tinggal mengembangkan keterampilan kita sehingga kita dapat berbisnis dengan keterampilan kita itu, seperti itu. Selanjutnya melalui hobi dan minat. Dengan hobi dan minat ini juga menjadikan sumber ide bisnis berdasarkan hobi itu akan menjadikan seseorang bersemangat dalam melakukan bisnis karena sudah menjadi kesukaan dan hobi. Nah, bisnis yang didasarkan pada hobi ini akan menjadikan seseorang itu betah pada bisnis yang dijalankannya. Minat atau hobi ini cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk diri kita sendiri, seperti itu.
Selanjutnya adalah jaringan dan relasi. Tidak hanya berpatokan kepada kreativitas, hobi, dan melihat kebutuhan pasar seperti itu. Nah, jaringan dan relasi ini juga sangat penting untuk sebuah bisnis. Maka dari itu, jaringan dan relasi ini merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan berbentuk jaringan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengembangkan ide bisnis baru. Jadi, kita sebagai pembisnis harus memang benar-benar menganalisa dan mempertimbangkan era industri saat ini. Jadi, di sini ada 7 tips. Yang pertama yaitu pertimbangkan dan analisa target pasar. Jadi, kita sebagai pembisnis itu harus memang benar-benar update tren terbaru yang disukai oleh masyarakat. Apa kebutuhan masyarakat saat ini, masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kita itu harus benar-benar update dan selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pasar industri saat ini. Yang kedua yaitu catat dan kembangkan ide Anda. Jadi yang kedua itu kita sebagai pembisnis harus mencatat dan mencatat ide gagasan yang kita punya. Jadi kita tuh harus mencatat sebuah gagasan kita apa yang cocok untuk bisnis di era zaman sekarang. Kita tuh harus mencatat dengan cara tradisional, yaitu dengan cara menulis di buku atau menulis catatan kita di smartphone HP Anda, seperti itu. Dan yang ketiga, survei target pasar. Jadi survei target pasar ini penting ya, karena sangat menunjang penunjang produk kita untuk dikenal oleh masyarakat. Yang keempat, kembangkan produk Anda. Jika kita sudah mempunyai produk, kita bisa mengembangkan lagi lebih baik lagi. Kita bisa mengembangkan produk kita itu di tren terbaru yang disukai oleh masyarakat. Contohnya fashion. Jadi fashion itu harus memang tren dan selalu update agar disukai dan dikenal oleh masyarakat, seperti itu. Yang kelima, kumpulkan ulasan pembeli. Jadi kumpulan testi dari para pembeli itu sangat penting. Karena apa? Karena testi dari pembeli itu bisa memperbaiki produk yang kita jual. Jadi yang pertamanya produk kita tuh kurang bagus jahitannya, jadi testi dari pembeli itu sudah dikasih kepada perusahaan. Jadi kita bisa memperbaikinya lagi, jahitannya dirapikan, warnanya itu sesuai dengan tren sekarang gitu, seperti itu. Yang keenam yaitu berpikir ke depan. Jadi pembisnis yang susah adalah yang inovator, yang kreatif dan cerdas. Jadi mampu mengembangkan produk-produk baru dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti itu. Yang keenam, kenali resiko dan tantangan. Jadi resiko untuk pembisnis itu memang banyak ya, dan tantangannya memang banyak. Tantangan saingan di era pasar sekarang. Kalau resikonya itu resiko rugi, itu harus siap. Kita rugi berapa, dapatnya berapa, itu harus memang benar-benar siap. Yang ketujuh yaitu carilah dana untuk bisnis. Jadi kita sebagai pembisnis itu, kalau menurut Pak Ali Hasan, tidak boleh takut hutang. Jadi pembisnis itu tidak boleh takut hutang. Karena apa? Tanpa modal kita tidak bisa mengembangkan atau membangun sebuah bisnis. Jadi kita kalau mau buat bisnis atau buat produk atau mau jualan seperti apa, kita harus mempunyai modal yang cukup besar. Dan kita itu harus berani untuk hutang. Itu pun kalau hutang itu ke siapa saja, ke teman boleh, ke bank itu juga boleh, asalkan bisa membayarnya kalau produk sudah
terjual semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya yang barusan sudah menjelaskan, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang peluang usaha. Nah, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang datang dan menjadikan atau dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Ya, dimana di sini dalam kesempatan usaha kita mendapatkan sebuah kesempatan yang datang untuk dikembangkan dan membuat bisnis kita. Nah, yang selanjutnya di sini ciri-ciri peluang usaha. Ciri-ciri peluang usaha di sini ada dua. Yang pertama, ciri-ciri peluang usaha yang potensial, dan yang kedua, ciri-ciri peluang usaha yang baik. Di sini ciri-ciri peluang usaha yang potensial ada 5, dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mempunyai nilai jual yang tinggi, dimana dalam melakukan sebuah usaha kita tuh mempunyai nilai yang tinggi gitu. Yang selanjutnya di sini bukan hanya sekedar ambisi, tetapi dalam keadaan nyata. Nah, kita bukan hanya sekedar ambisi, tapi dalam keadaan nyata dalam melakukan sebuah usaha. Yang selanjutnya di sini bisa bertahan lama dan berkelanjutan di pasar, bukan hanya sekedar di biasa-biasa saja, kita akan bisa melanjutkan di pasar. Nah, yang keempat di sini yaitu skala usaha dapat diperbesar. Nah, skalanya kita dapat bisa diperbesar dan ditingkatkan untuk kedepannya. Yang kelima di sini, tidak terlalu banyak modal yang digunakan atau investasinya itu rendah. Nah, dalam melakukan sebuah usaha, kita jangan terlalu menanam modal yang begitu tinggi atau begitu banyak. Kita harus memulainya dari nol dan perlahan untuk melakukannya. Yang selanjutnya di sini, yang kedua ada ciri-ciri peluang usaha yang baik. Di sini ada 5 juga. Yang pertama yaitu peluang usaha tidak meniru orang lain. Nah, dalam melakukan usaha kita tidak boleh meniru orang lain. Kita harus mempunyai usaha sendiri. Yang selanjutnya di sini, peluang usaha harus dapat mengantisipasi perubahan yang ada di pasar. Kita harus bisa mengantisipasi perubahan di pasar itu ya apa gitu. Yang selanjutnya di sini adanya keyakinan untuk mewujudkannya. Kita harus mempunyai keyakinan untuk mewujudkan suatu usaha yang kita jalani gitu. Yang selanjutnya, kelayakan usaha tersebut telah teruji. Nah, maksudnya telah teruji di sini, misalkan kita menjual sesuatu atau barang atau makanan itu yang bersifat halal, tanpa mencuri dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir di sini adanya rasa senang yang ada di diri kita sendiri dalam melakukan sebuah usaha. Maksudnya di sini ketika kita melakukan sebuah usaha, masa kita gak punya rasa senang, apalagi usaha diri kita sendiri, mesti mempunyai rasa senang. Dan yang begitulah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang faktor dan sumber yang menjadi munculnya peluang usaha. Yang pertama di sini faktor. Nah, faktor di sini ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal di sini faktor atau suatu keadaan yang dimulai dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita akan memulai suatu usaha, kita memiliki pengetahuan. Kalau kita memiliki pengetahuan tentang suatu usaha tersebut, kenapa kita tidak mengembangkan saja? Nah, cara mengembangkannya seperti apa? Menjalankan suatu usaha yang telah kita tahu, yang telah kita pelajari, atau yang telah kita pikirkan sebelumnya. Terus yang kedua, pengalaman pada dunia bisnis. Nah, salah satu yang menjadi peluang munculnya suatu usaha itu adalah kita pernah terjun ke dalam bisnis tersebut. Terus yang ketiga, pengalaman atau kemampuan ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Terus yang ketiga, kemampuan atau pemahaman terhadap suatu kondisi dan situasi. Nah, untuk faktor eksternalnya ini yaitu sesuatu yang dimulai dari luar diri kita.
Yang pertama, masalah yang muncul yang belum terselesaikan. Untuk sumber peluang usaha di sini ada 4. Yang pertama, dari diri sendiri. Nah, dari diri sendiri ini merupakan suatu peluang yang mempunyai potensial yang tinggi untuk memunculkan sebuah peluang usaha. Contohnya seperti dari hobi kita, dari pengamatan-pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya, dari keahlian yang kita miliki, dan dari pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki dan yang telah kita cari sebelumnya. Terus yang kedua, dari lingkungan. Nah, dari lingkungan ini ada 2. Yang pertama, dari usaha yang dimiliki oleh orang tua kita yang harus dikembangkan agar lebih maju. Terus yang kedua, dari lingkungan di sekitar rumah. Terus selanjutnya sumbernya yang ketiga yaitu dari konsumen. Nah, ada permintaan, keluhan atau saran konsumen agar pada barang-barang yang ada di pasaran atau di luar yang dapat menjadi sumber ide untuk kita untuk menjalankan sebuah usaha. Yang keempat di sini adalah dari perubahan yang terjadi. Nah, peluang usaha muncul itu bisa dari perubahan-perubahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita apabila kita bisa mengetahui bagaimana situasi dan bagaimana kondisi yang terjadi di dalam masyarakat kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Maulidia Wardani, NIM T 2017-1357 akan menjelaskan terkait dengan model 5 langkah model Kaplan. Nah, di sini model langkah yang pertama membangun jaringan yang memiliki tujuan. Kebanyakan organisasi memiliki struktur hierarki yang kaku dan besar serta tidak mendukung terjadinya bisnis model inovasi. Struktur ini harus diubah menjadi lebih fleksibel dan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dengan begitu, komunikasi dan kolaborasi lintas departemen dapat terjalin. Model langkah Kaplan yang kedua yakni berpikir tentang gambaran besar. Bisnis model inovasi membutuhkan banyak perubahan, salah satunya dengan mengajarkan orang untuk berpikir dan melihat gambaran besar daripada hanya mengajarkan potongan-potongan kecil. Model langkah yang Kaplan yang ketiga, berani bereksperimen. Jangan takut untuk mengambil resiko dan takut gagal. Dan jika kamu tidak pernah gagal, maka Anda tidak akan pernah mencobanya. Lalu, untuk model langkah Kaplan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Ali Husni Mubarak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang model 5 langkah membangun ide bisnis. Dalam menjalankan sebuah bisnis, seseorang yang menjalankan bisnis tersebut harus mempunyai langkah-langkah, harus mempunyai ilmu untuk menjalankan bisnisnya tersebut agar supaya bisnis tersebut bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan pesat dan berkembang. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam membangun ide bisnis tersebut. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang model 5 langkah membangun ide bisnis yang sudah saya rangkum. Yang pertama di sini adalah berhenti merencanakan dan bersiaplah untuk melakukan tindakan. Karena kebanyakan orang dalam menjalankan bisnis, terutama buat Anda yang masih akan menjalankan, akan terjun ke dunia bisnis, mereka kebanyakan rencana-rencana bagaimana akan membangun bisnis dan seterusnya. Maka jangan terlalu banyak untuk merencanakan sesuatu, maka jalanlah terlebih dahulu. Rencana, setelah itu ada rencana baru jalan, agar supaya bisnis tersebut cepat terrealisasi. Kemudian yang kedua, pikirkan bagaimana bisa menciptakan dan menyampaikan dan menangkap suatu nilai produk tersebut.
Anda sebagai seorang yang melakukan bisnis harus bisa memikirkan bagaimana menciptakan suatu produk, kemudian menyampaikan kepada konsumen Anda agar supaya mereka tahu bahwa Anda menjual produk tersebut, kemudian menangkap nilai, bagaimana nilai-nilai dari konsumen yang sudah melakukan pembelian pada produk Anda. Disitulah kemudian Anda bisa melakukan inovasi-inovasi untuk lebih mengembangkan dan lebih membaguskan produk tersebut agar supaya lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga, Anda harus menghasilkan produk yang berkualitas bersama dengan model yang lain. Tentu dalam berbisnis Anda harus mempunyai produk yang berkualitas, karena istilahnya adalah konsumen adalah raja. Untuk memuaskan mereka agar supaya mereka tetap selalu membeli produk-produk kita, selalu berlangganan kepada kita, sehingga kita akan mempunyai konsumen tetap, sehingga kita enak, tidak perlu mencari konsumen pusing-pusing lagi, karena sudah ada konsumen tetap kita yang selalu puas dengan produk kita. Selanjutnya yang keempat, buatlah skala yang pintar. Buat Anda juga yang sedang terjun di dunia bisnis, Anda harus mempunyai skala yang pintar. Maksudnya bagaimana? Anda membutuhkan upaya ekstra dalam bangun bisnis. Bagaimana Anda mengembangkan secara pesat skala bisnis Anda, dikenal secara luas. Kemudian Anda harus menyediakan produk-produk Anda sebanyak mungkin untuk persediaan, agar supaya ketika dibutuhkan produk tersebut sudah siap, ready, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, dalam membangun bisnis Anda harus bersiaplah untuk gagal, karena dalam dunia bisnis jatuh bangun itu adalah hal yang sangat biasa. Jika kemudian Anda kemudian jatuh, kemudian tidak bangun lagi, maka disitulah akhir dari perjalanan bisnis Anda. Namun jika Anda kemudian jatuh, kemudian bangkit lagi, coba evaluasi, kita memikirkan apa yang salah dari bisnis yang sudah kita jalankan. Dari evaluasi tersebut, kemudian kita bangkit lagi, membangun bisnis lagi, agar supaya kita bisa maju di masa yang akan datang. Kita bisa sukses karena pengalaman. Guru yang terbaik adalah pengalaman tersebut. Karena jika kita sudah mengetahui kita gagalnya di mana, maka kita akan melakukan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan untuk menjalankan bisnis kita yang selanjutnya. Oke, mungkin di situ bisa Anda pahami penjelasannya dari model 5 langkah membangun bisnis yang mungkin sudah saya persingkat, dan semoga itu bisa membuat Anda paham dan manfaat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainullah. Saya dari mahasiswa IAIN Jember, Prodi PAI. Di sini saya akan memberi contoh tentang menganalisis membangun ide bisnis. Langsung saja ya, saya memberi contoh yang mana kita dalam membangun ide bisnis itu yang sekiranya membutuhkan modal yang kecil dengan resiko yang tidak begitu besar. Bahkan ada juga yang tidak membutuhkan modal juga ketika kita ingin membuka suatu bisnis. Contohnya kita itu hanya bermodalkan dengan celurit dan cangkul, yang mana kita memotong batang kayu singkong, lalu kita tanam di lahan yang punya kita sendiri, dan dari situ kita siram terus menerus, kita kontrol, nah kan akan menghasilkan buah singkong. Nah, dari ide tersebut kita sudah mempunyai gambaran. Nah, lalu sebelum kita memulai bisnis ini, langkah baiknya kita itu menganalisis peluang di pasaran dulu, yaitu meneliti peluang dan persaingan. Kalau di dalam pasar itu kita mempunyai peluang dan persaingan itu tidak begitu besar, nah baru kita memasuki pasar tersebut, atau bisa dibilang itu kita kerjasama dengan orang-orang untuk menjual singkong tersebut. Lalu
dari hasil singkong yang sudah kita jual itu, kita harus juga mempunyai inovasi atau perubahan lah di dalam kita membuka suatu bisnis tersebut. Yang mana di dalam perubahan ini ada 5 langkah. Langkah yang pertama itu tunggu sebentar. Nah, langkah yang pertama kita harus bekerja sama dengan organisasi perusahaan atau semacamnya lah. Kayak seperti halnya ketika kita sudah menjual suatu singkong itu ke pasar, lalu dari hasil itu kita bisa kumpulkan, dan dari hasil yang sudah kita kumpulkan itu jadikan modal untuk mengembangkan suatu usaha yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, 5 langkah ini patut kita jalankan agar usaha yang kita lakukan itu berkembang. Nah, seperti itu. Yang pertama yaitu kita bekerja sama dengan, atau istilahnya mencari pendapat lah, bagaimana kita itu merubah suatu bisnis kita itu disenangi oleh konsumen, seperti itu. Nah, dan yang kedua itu kita berpikir tentang gambaran yang besar. Nah, sebagai seorang pembisnis, kita itu harus mempunyai gambaran ke depannya itu harus lebih maju lagi dibanding dengan yang sekarang. Contohnya kita harus mampu bereksperimen, mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, ketika kita sudah mempunyai gambaran dan mau melakukan eksperimen tersebut, yang mana kita awalnya jadi penjual singkong saja, lalu kita itu mempunyai gambaran ingin menjual singkong juga menjual keripik. Nah, menjual keripik dengan kemasan yang bagus, seperti itu. Nah, lalu kita sudah mempunyai gambaran dan mampu, sebelum kita melaksanakan bereksperimen tersebut, kita harus tukar pendapat. Kita harus berani mengutarakan hasil ide baru kita itu kepada orang lain. Apakah ini sudah bagus atau ada kekurangan atau gimana? Mungkin dari situ kita bisa juga mendapat masukan yang sekiranya produk kita itu disenangi oleh konsumen. Nah, ketika kita sudah melaksanakan yang namanya perubahan, baru kita itu bertindak dengan menjalankan suatu perubahan tersebut. Nah, ketika kita sudah menjalankan suatu perubahan tersebut, kita harus siap dengan yang namanya suatu kegagalan. Nah, itu yang terakhir. Itu dalam suatu usaha itu resiko itu pasti ada lah. Apalagi kegagalan itu, kita sebagai seorang pembisnis itu harus siap dengan yang namanya kegagalan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang bisa difahami dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah.